Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Putri Syami Aulia. Jadi hari ini tuh aku mau ngebahas sedikit soal makalah aku yang judulnya Tokoh dan Argumentasi Ingkar Sunnah. Jadi makalah aku ini nih ngebahas soal kelompok-kelompok atau orang-orang yang nolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, mereka ini tuh dikenal sebagai kaum ingkar sunnah atau kadang juga disebut kaum Quraniun. Nah, terus juga mereka ini bilang bahwa Islam itu cukup pakai Al-Quran aja katanya, gak perlu hadis-hadis. Terus mereka juga nganggep hadis itu gak otentik karena baru ditulis lama setelah Nabi wafat. Dan banyak yang katanya bertentangan sama logika lah, sains lah, bahkan ada yang bilang hadis itu cuma buatan manusia. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh ingkar sunnah ini? Di makalah aku ini dijelasin ya teman-teman, beberapa tokoh besar dari luar negeri dan juga dari Indonesia. Tapi di sini aku mau ngejelasin yang dari luar negeri dulu ya teman-teman. Kalau dari luar negeri itu sendiri, yang pertama ada Muhammad Taufik Siddiqui dari Mesir yang nulis artikel kontroversial, judulnya tuh Islam adalah Al-Quran saja. Nah, sedangkan kalau yang kedua, di sini ada Rashid Khalifa. Dia sampai bilang hadis itu palsu semua dan Al-Quran itu udah lengkap. Terus yang ketiga di sini ada Ghulam Ahmad Parwez dari Pakistan. Dia bedain antara sunnah sama hadis dan cuma mau ngikutin yang sejalan sama Al-Quran aja. Terus yang keempat di sini ada Qasim Ahmad dari Malaysia, dan yang terakhir di sini Ahmad Subhi Mansur dari Mesir juga, yang sampai diasingkan gara-gara pandangannya itu loh teman-teman. Sedangkan kalau dari Indonesia di sini yang pertama ada Lukman Sa'ad yang sebarin selebaran tentang cukupnya Al-Quran. Nah, yang kedua ada Irham Sutarto, aktivis buruh yang nulis buku Kembali ke Quran. Terus yang ketiga ada Sumanto alias Abu Syams yang aktif nulis artikel digital buat nyebarin pemikiran Quraniun. Nah, terus kenapa sih mereka ini menolak hadis? Jadi ada beberapa alasan utama ya teman-teman kenapa kaum Quraniun itu menolak hadis. Yang pertama itu ada Al-Quran itu dianggap udah cukup dan sempurna, jadi ya mereka tuh nggak butuh penjelasan dari luar. Terus yang kedua, hadis itu ditulis lama setelah Nabi wafat, jadi mereka itu nganggapnya ya itu nggak valid gitu kan. Terus yang ketiga ada banyak hadis yang dianggap bertentangan sama akal sehat, sains, bahkan adil gender. Yang keempat, mereka juga bilang nggak ada perintah eksplisit dalam Quran buat wajib ngikutin hadis. Terus gimana sih tanggapan para ulama? Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena para ulama itu dari dulu ya sampai sekarang ini udah tegas menolak pandangan itu. Bahkan Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Al-Ghazali, dan banyak lagi bilang kalau sunnah itu penting banget buat jelasin isi Al-Quran. Contohnya tata cara sholat, puasa, haji, itu semua udah dijelasin di dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran. Mereka juga bilang kalau ilmu hadis itu punya metode super ketat buat jaga keaslian riwayatnya. Jadi ya nggak sembarangan juga hadis bisa dianggap palsu ya. Nah, terus dampaknya apa sih kalau kita nih ikut-ikutan pemikiran kaum ingkar sunnah? Dampaknya itu yang pertama nih teman-teman, ada praktik ibadah bisa jadi kabur karena nggak ada panduan detailnya. Nah, yang kedua ini ada ilmu keislaman jadi nggak punya fondasi kuat karena hadis itu fondasinya ilmu-ilmu kayak fikih, tafsir, usul kayak gitu. Terus yang ketiga, munculnya tafsir Quran yang bebas banget dan subjektif. Yang keempat, bisa jadi konflik di tengah umat. Nah, yang kelima, kita ini bisa kehilangan keteladanan dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir ini cukup ngeri ya teman-teman, karena pemikiran kayak gini tuh sering dipakai sama musuh-musuh Islam buat ngerusak Islam dari dalam. Jadi intinya makalah aku ini ngajak kita buat lebih bijak dalam menanggapi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kritik boleh, pakai akal juga boleh, tapi jangan sampai malah ninggalin warisan besar Rasulullah yang udah dijaga ratusan tahun sama para ulama kita. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu udah satu paket ya teman-teman, bukan dua hal yang bisa dipisah-pisah. Jadi cukup sekian penjelasan dari makalah aku yang judulnya Ingkar Sunnah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.